Bismillahirrahmanirrahim. Fatihahnya sekali lagi. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hasil maksud untuk barokah dunia akhirat, manfaat ilmunya, banyak rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau Fatihah itu doa ya, rajanya doa ya Fatihah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihatu lima quri'at lah. Hadis. Al-Fatihah itu untuk apa aja? Untuk kepengenan apa? Makanya di negeri Yaman, Hadramut Yaman, di negeri Mesir, itu biasa Al-Fatihah, mana-mana Al-Fatihah, Al-Fatihah. Saking senengnya sama surat Fatihah. Kok begitu nggak boleh apa yang dibaca Quran. Yasinan lole, Fatihan lole, Kang Oli jenggot bersingkrang. Ya. Orang pakai imamah disindir. Apakah itu pakaiannya Rasulullah begitu? Imamah udung gini. Terus sorban di pundaknya sini kayak serbet. Katanya gitu. Ya bodoh namanya gitu. Itu bodoh itu tuh. Nggak tahu imamnya Rasulullah bagaimana. Imamnya Rasulullah ya begitu, udeng-udeng. Sahabat ya udeng-udeng. Kan ada hadisnya itu. Begitu Bapak Tangkehol, bab hadis kan ada bab tentang imamah. Kalau dia ada sanadnya, orang pakai imamah itu ada sanadnya dari guru terus sampai Kanjeng Nabi. Kalau udeng-udeng imamah itu ada sanadnya, ada silsilahnya gini nih. Cuma ya kalau bukan ulama, kalau bukan orang soleh, bukan ulama ya hendaknya jangan pakai imamah ya. Enggak apa pakaian ulama imamah. Kamu belajar pakai imamah boleh-boleh aja, asal jadi gunung-gunung. Kayak Pangeran Diponegoro tuh. Ya. Pangeran Diponegoro itu imamah pakai. Di atas imam. Ada sanadnya terus sampai ke Rasulullah. Silsilahnya. Kalau orang nggak mondok ya nggak ngerti. Tenyaho. Kalau tenyaho ngomong semua gue maju. Duduknya maju. Maju terus ke depan. Yang di belakang itu maju maksudnya. Ya. Maju. Jangan sampai nggak kelihatan mukanya. Meskipun mukanya jelek. Biarin. Blesak ya bagai. Ya terus. Tuh blesak kami betul. Bagian lalu. Mulanya si blesak ke laris. Ya. Kamu jangan minder kalau jelek. Berkaca muka, aduh, blesak cuman paling dari sini. Kayak pacar tiba. Jangan minder, gak apa-apa, laris kamu. Segera belesak ya. Jawatir beli payu rapi. Ya, mau lana, tenang mbak. Wong lanang beli payu rapi itu langka. Aneh wong beli gelem rapi. Wong lanang sudah tua beli baju rapi terus bapak beli gelem. Nah, kalau mau, oleh 10 sih. Wong lanang beli payu rapi lah. Wong kang
durung kawin adanya dari DPR, burung payu rapi. Kamu 40 menduwur, jadi MPR masa payu rapi. Sekarang nggak ada MPR ya. Terus jadi imamah itu ya ada silsilahnya ke Rasulullah. Imamah tuh nggak sembarangan ulama pakai udeng-udeng. Lah imamahnya orang Jawa ya kalau di Cirebon pakai ikat dulu. Udeng-udengnya ikat pakainya. Set 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 set, set. Tapi batik. Itu kiai-kiai zaman dulu begitu. Pakainya ikat imamah Jawa. Nah, imamah macam-macam, ada imamah Makawi khas Mekah, Hijaz. Ada imamah ini, ada imamah ini. Enggak harus model begitu. Yang penting sorban digubet dengan das. Imamahnya orang Sudan, imamahnya orang Maroko. Itu sunnah Nabawiyah. Silsilahnya sebenarnya. Yang bilang nggak ada, bahlulnya nggak ketulungan gitu. Pintar, ya. Mulai bilangnya sorban yang di apa? Sorban yang di apa? Di pundak itu bilangnya sorbet. Penghinaan itu. Itu harus orang yang semacam itu harusnya diadili pelecehan agama. Itu sunnah, itu ada hadisnya. Agama sendiri dikawai. Itulah di YouTube tuh ada ustadz yang bilang begitu. Kalau nggak ngerti tanya sama kiai, sama ulama, jangan langsung ngomong. Oh kiai itu pakai sorban, pakai imamah ada sanadnya dari guru, terus sampai nyambung ke Rasulullah. Lu nyarang. Yasinan ya ada sanadnya. Fatihah ada sanadnya, ayat kursi ada sanadnya. Bismillah. Kita ngaji Quran ada sanadnya. Guru dari guru terus saya belajar. Paham sumbu pendek, ya. Paham apa? Sumbu pendek asal ledak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa innal malaikata yata'ammamuna. Pakailah kalian. Ini kepada sahabat. Dawai dan jalan ini para sahabat. Di mana para sahabat itu orang alim-alim, pintar-pintar, soleh-soleh. Pakailah imamah. Karena para malaikat pakai imamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan al-imamatu tijanul Arab. Imamah itu adalah mahkotanya orang Arab. Mahkotanya orang Arab. Kalau orang Arab ya. Zamannya Rasulullah sahabat didominasi orang Islam. Jadi mahkotanya orang Islam. Mahkota kudu dilecehkan. Dan imamah itu seperti itu. Sorban digubet-gubet guru imamah. Sunnah sekali itu. Sunnah diecek. Sunnah kok dihina. Pakailah sorban. Gimana pakai sorban caranya? Ya dari ulama, dari kiai-kiainya, dari gurunya dari gurunya. Terus menurut si Kanjeng. Nah, kok dikritik karena dia nggak ngerti. Bilang saja, ana jahilun, saya bodoh, tanya. Jangan asal ngomong mulut. Meskipun bapak nggak pakai sorban, pakai begini. Ya, ini tetap sunnah ini. Sunnah Nabawiyah juga ini. Tuh, sunnah, tutup kepala. Yang pantas pakai ini tuh ustadz santri pantas pakai ini. Heci. Kalau pendeta nggak pantas pakai ini. Itu penipuan. Kalau ada pendeta pakai peci, pakai kopiah,
Yang perempuannya pakai kerudung, padahal dia pendeta, penipuan namanya ya. Penipuan itu harus diadili itu. Pelecehan agama juga sama. Jangan dibiarkan orang begitu. Nggak ada kiai pakai salib itu, nggak ada. Atau pakai jubahnya siapa itu? Pastor? Nggak ada. Atau pakai pakaian pendeta, nggak ada. Nggak boleh, haram. Kalau kiai nggak boleh. Kok mereka malah pakai pakaian kita? Pakai sarung, pakai sorban, padahal belum disunat. Sunat dulu dong, sini bapak yang nyunatin. Gua gampang. Kan dari Yerusalem udah sunat semua ya? Benar. Kalau ada yang bilang, ada yang belum sunat, bilang tuh, yang dia udah cicing wae. Itu tuh yang anak Palembang mana? Lebuk Lembau, udah sunat. Periksa tuh. Guru ngawas problem. Jadi imamah sorban itu pakaian kebesarannya orang pesantren, ustadz, kiai, ulama. Itu ada silsilahnya. Sampai Rasulullah, jangan sembarangan. Kok dibilang bukan pakaian Rasulullah, sahabat tahu dari mana dia? Orang ada buktinya, silsilah. Juga hadisnya ada. Al-imamatu tijanul Arab, hadisnya jelas. Kata ulama, kalau nggak pakai imamah, ya sudah pakai tutup kepala. Oh. Biasanya kan tutup kepala begini terus digubet ya. Terus begini dulu digubet. Ya. Digubet jadi copot ya pakai dulu. Ringkasnya pakai tutup kepala. Tutup kepalanya jangan seperti orang Yahudi. Tahu? Orang-orang Yahudi kalau pakai tutup kepala begini, bundel kayak serabi. Belum kan gitu. Rambutnya kesini. Itu makruh. Kalau sengaja nih orang Yahudi haram. Makruh, maka kalau orang Islam nggak boleh begitu. Rambutnya masuk sini. Tuh. Nah, Islam. Kalau Yahudi di luar sini, kayak batok kelapa sudah. Di sini pakai. Itu biasanya kalau nggak ada pecinya buru-buru pakai itu, BH-nya istrinya digunting. BH istrinya digunting taruh sini. Biasanya begitu. Jadi walhasil tutup kepala itu sunnah para nabi, para rasul dari dulu sama Nabi Musa, Nabi Isa dulu sunnah tutup kepala. Apa aja orang Jawa ya belangkon, ya ada belangkon khas Jogja, belangkon khas Solo, belangkon khas Cirebon. Kalau Cirebon ada dua, ada ikat itu yang dilepas, gebet itu imamah, tapi pakai batik, kadang batik, kadang ikat. Ada belangkon itu yang udah jadian, belangkon yang udah jadi kayak gini. Itu ajaran Islam, ajaran Islam. Cuma sesuai dengan kearifan lokal, batik ajaran Islam yang sesuai dengan kearifan lokal. Top. Ajaran agama oli, budaya oli. Jangan sampai berbudaya kami mengorbankan agama atau beragama, tapi mengorbankan budaya. Budaya itu kalau tidak bertentangan dengan agama bagus.
bagus. Budaya kalau tidak bertentangan dengan agama bagus. Kalau budaya bertentangan dengan agama bobrok. Budaya yang sesuai dengan standar kemanusiaan, juga standar etika dan standar norma-norma sosial. Lulusan madrasah sanawiyah, imtihan, joget-joget, alor itu, ya, alor, nah, tidak mencerminkan itu bukan budaya itu. Siapa yang itu bilang budaya? Yang bilang budaya, aduh, gak ngerti itu. Ilmu sosiologi, antropologi. Budaya itu bagus, tapi kadang-kadang standar budayanya beda-beda. Yang penting standar umum tidak melanggar norma sosial. Ini contoh nih, budaya masyarakat Papua, suku apa itu yang tinggalnya di pohon di atas? Tinggalnya di pohon 30 meter di atas. Korowai ya, suku Korowai. Itu budayanya kalau perang, jasad musuhnya dimakan, kanibal. Perang, musuhnya mati, diambil, dipanggang. Terus dipanggang, dibakar, makan bareng-bareng. Itu budaya seperti itu benar apa enggak? Ya enggak benar. Harus dilarang, harus dicegah. Membahayakan. Jadi tidak mesti budaya itu baik. Tuh. Ada budaya di Kalimantan, suku pedalaman Kalimantan, bukan Kalimantan, Sulawesi, suku pedalaman Sulawesi, budaya, nggak pakai pakaian, aurat kelihatan. Nah ini nggak baik, ini harus dibenahi dulu. Kasih pakaian yang bagus sesuai dengan budaya mereka. Terserah mau pakai daun, mau pakai kulit kambing, mau kulit apa, nah, diarahkan. Juga mereka menikah satu sama lain, menikah hubungan saudara. Kakang beradik kawin nikah, paman dengan ponakan, itu dinikahin saudara. Nah itu juga tidak benar. Itu harus kasih penyuluhan, itu jangan, nggak boleh. Sebab menurut kesehatan juga bahaya. Kalau ada pernikahan saudara sesama mahram, itu rentan sekali kena penyakit kanker, penyakit gen menurun, dan kusta, penyakit ini, lepra, ya. Dan penyakit ini penyakit pernikahan saudara. Waktu zamannya Nabi Adam sih harus begitu. Kalau Nabi Adam punya anak, Qabil, Habil, Ikrimah, Labuda, Abusir, ini. Dinikahkan satu sama lain. Kalau nggak begitu ya nggak ada lu, nantinya. Masa baru wedus pun kawinnya? Uangnya baru uang, masa baru wedus? Belum beli sih baru wedus. Udah sampai beli belum kita. Itu kan darurat sifatnya. Zamannya Nabi Adam itu zamannya darurat. Sekarang udah nggak darurat, pilih silakan. Jangan saudara, jangan semahram, nggak boleh. Itu peraturan agama apapun. Islam, Buddha, Kristen, kecuali Majusi. Masya Allah, ya agama Majusi, atau agama Mazdak, agama Zoroaster zaman dulu. Kisahnya siapa? Barham al-Majus, pendeta Barham, pendeta. Punya anak perempuan 9, dia nikahin semua. Anaknya sendiri.
nyembah api, Zoroaster Mazdak. Jadi kayak begini, Bapak mendongeng ya, mendongeng untuk menghilangkan kehausan, haus, dahaga dan lapar. Dongeng, bagian berdua yang ketiga. Ada ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, ulama hadis, ada fikih. Namanya siapa? Imam Abdullah bin Mubarak. Itu muridnya Imam Sa'id Ibnul Musayyib atau Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Tapi ini Sa'id Ibnul Musayyib itu murid dan menantunya Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah dua menantu, orangnya Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib dua murid mau kue siapa? Imam Abdullah bin Mubarak, ulama ahli hadis, ahli fikih, soleh yang menggantikan gurunya ngajar di Masjid Nabawi. Muridnya ulama turun. Tiba-tiba suatu hari beliau haji bersama rombongan sampai di waktu wukuf di Arafah, di padang Arafah, beliau tertidur sampai 3 kali. Tertidur selayapan-layap, 1 menit 2 menit, bangun, tidur lagi layap sampai 3 kali di Arafah, itu padang Arafah. Lagi wukuf di Arafah, padang Arafah. Di mimpinya itu ketemu dengan Rasulullah. Dia dipeluk sama Rasulullah, diucapkan selamat. Terus kata Rasulullah sambil senyum, tolong sampaikan salamku buat Bahram di daerah Irak, di kota Irak, kecamatan ini, desa ini, gang ini, Bahram. Sampai 3 kali nih. Padahal kalau 1 kali aja cukup, karena mimpi ketemu Rasulullah itu selalu pasti benar. Karena syaitan la yatamatsalu bisul. Karena setan tidak bisa nyerupa rupanya Kanjeng. Ini kisah nyata ya. Mungkin dongeng gue tidak mengempong dongeng kalau makan cicing dengekan gue ini dengekan sia. Sampai 3 kali selesai haji selesai, pulang ke rumah, dia siap-siap menunaikan amanat dari Rasulullah, mau cari orang yang namanya Pak Bahram. Pasti orang ini punya keistimewaan. Pastilah punya keistimewaan. Beli pati-pati, Kanjeng Nabi titip salam. Enggak peranti-peranti Rasulullah titip salam karena dia punya apa? Keistimewaan. Pasti. Wali kutub. Songanem wali. Dalam pandangannya, wah, wali besar. Kekasih Allah. Wali salam sing Kanjeng. Barang sirebe durung pernah orang salam Kanjeng Nabi. Ada orang ngimpi salam buat santri Darussalam yang bernama Akmal. Belum pernah kan gitu. Oleh salam si Kanjeng Nabi pasti orang hebat, orang soleh, ahli ilmu, bukan ahli ibadah, wali. Dalam benak siapa? Al-Imam Abdullah bin Akhirnya datanglah dia ke Irak bersama para ajudannya. Para ajudannya dia yang berbulan baru. Dari Madinah, beliau orang Madinah kan.
Sayyidina Abdullah bin Barak uang Madinah, marani Irak, berapa ribu kilo itu. Kayak dari sini Surabaya, mobil. Kalau lebih dari sini Surabaya, harus ke Taif dulu, dari Irak, terus ke selatan Taif. Irak Taif itu 2 jam. Ntar dari Taif ke kota Riyadh. Taif Riyadh itu kurang lebih 5 jam. Nah dari Riyadh mau ke Irak harus melewati ini dulu, Tabuk. Melewati apa? Tabuk. Jauh itu, 5 jam mungkin. Tabuk, dari Tabuk Najd, nah baru Najd Irak. Kota Baghdad Irak. Kota-kotanya terkenal itu di Irak tuh Baghdad, Mosul, Kufah, Basrah. Jadi kita kan tahu kota Basrah, Al-Basriyin, Kufah, Al-Kufiyin, Mosul, Al-Musuli, Baghdad, Al-Baghdadi. Dulu itu kota peradaban dunia itu Irak. Nggak ada di dunia ini kota yang sehebat, semaju, setop Baghdad Irak. Nggak ada. Zaman Mesopotamia. Zaman apa? Zaman apa? Mesopotamia. Kalau kan bapak ngomong, cicing. Zaman Mesopotamia ribuan tahun tahun sebelum Rasulullah lahir itu sudah ramai di Baghdad dengan rajanya, yaitu Raja Namrud. Raja apa? Namrud. Yang akhirnya dia memusuhi Nabi Ibrahim alaihis. Rokakan. Nabi Ibrahim satu melawan Namrud yang begitu kuat. Kalah Namrud. Karena Nabi Ibrahim punya Allah, dua Gusti Allah. Gusti Allah siji. Fir'aun semono, waduh, pasukannya ribuan. Hebat, kaya luar biasa. Bikin piramid, mengaku Tuhan, saking hebatnya. Nggak ada manusia seperti Fir'aun itu, nggak ada, kalah kabeh. Nggak ada sampai ngaku Tuhan. Kalah ning Nabi Musa siji sama Nabi Musa satu yang fakir melarat bengkat, kalah. Kenapa? Karena Nabi Musa dua Gusti. Kalau kan Bapak ngomong, Fir'aun yang punya ribuan pasukan kalah sama Nabi Musa satu yang hanya mengandalkan Allah Subhanahu. Hebat. Orang itu kalau udah mengandalkan Allah harus kalahkan. Lihat ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Fir'aun. Baghdad itu zaman Mesopotamia, terus akhirnya Baghdad surut ada Namrud. Terus pada zaman Khalifah Abbasiyah, setelah sahabatnya Rasulullah Sayyidina Ali pindah ke Baghdad, istananya, terus ganti Muawiyah, dan terus sampai dinasti Abbasiyah zamannya Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun, Al-Amin, dan seterusnya. Itu Baghdad hebat lagi. Irak, Baghdad hebat lagi, menguasai dunia lagi. Terus akhirnya hancur oleh tentara Mongolia, tentara Tatar Mongol. Ribuan orang dibantai di situ oleh Tatar. Baghdad berwarna. Saya selamat dulu ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar.
Tuh Bahram, ceritanya pas cari Bahram, siapa? Sayyidina Abdullah bin Barok tuh cari Bahram di kecamatan ini, kelurahan ini, tepat alamatnya di situ. Begitu ketemu, kata orang nggak ada ulama kiai yang namanya Bahram, nggak ada. Coba orangnya gimana? Mungkin kiai, mungkin ulama. Imam Bahram nggak ada. Ada itu di situ di gang itu tuh orang kaya, udah tua orang di atas 100 tahun. Pak Bahram tuh ada. Cuma dia bukan kiai, bukan ulama. Dia itu pendeta Majusi, pemimpin kaum Majusi nyembah api. Bunuh. Nggak ada yang lain, nggak ada, adanya itu aja. Ya sebagian lah, bukan bayar ada gitu. Akhirnya Abdullah bin Barak marah, assalamualaikum. Yang nggak pakai salam, bukan orang Islam. Terus masuk nyata, orang Islam bakar. Ngobrol, perkenalan. Saya tahu ini sampean ini pembesar ulamanya umat Nabi Muhammad ke Bahram dari Madinah. Welcome. Ada apa kau datang ke saya? Aneh sekali. Enggak, dengan silaturahmi aja. Kata Abdullah bin Barak, pengen silaturahmi kayak. Kenalan. Oh iya, silakan. Dijago kasih. Ngobrol ringan, akhirnya penasaran. Imam Abdullah bin Barak nanya, sampean itu punya amal bagus apa? Saya mau tanya. Sampean itu punya amal bagus apa? Apa ya? Kejar, kata Bahromnya. Karena nanti kalau menurut saya bagus, menurut kamu enggak. Kita beda agama. Ya apa coba kira-kira? Amalmu yang bagus menurut agamaku apa? Apa ya? Ya itu dia begini, tiap hari nyalain api, terus apinya kita sembah. Kalau kita butuh sesuatu, kita nyembah api dulu. Memuja-muja api cuma gitu aja. Enggak, barangkali yang lain apa? Amal baiknya. Oh iya, apa ya? Ini mungkin, kata dia begitu. Ini mungkin amal baik saya. Saya punya anak perempuan, diasuh dari kecil. Semuanya ada 9, tinggal 6. Dari kecil. Pas sudah balik, saya nikahi sendiri. Punya anak semua. Jadi nggak saya berikan ke orang lain. Punya anak. Wow, itu bukan amal baik, namanya itu nggak boleh. Haram itu, minal kabair, dosa besar. Ya nggak tahu, saya sudah ngerti hukum. Nggak tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Dikiranya boleh. Dan itu menurut saya baik, kata dia begitu. Tuh lihat tuh, cucu saya banyak. Tuh, istri tuh. Dari anak sendiri. Alhamdulillah. Apa? Selain itu apa? Akhirnya dicari-cari apa ya? Oh ini mungkin ini. Suatu hari malam-malam ada seorang perempuan yang udah tua, janda. Itu tetangga saya itu sampai punya anak banyak kecil-kecil. Perempuan masuk ke rumah minta api, bawa obor. Pak, minta apinya Pak. Oh ya silakan. Dulu kan pakai obor, lampunya. Obor itu buat masak, buat lampu, buat apa? Nyalain. Sampai 3 kali itu. Padam lagi, dapat penasaran si Bahromnya itu. Apa sih? Dikuntit sampai rumahnya. Pas di rumahnya lihat anaknya banyak kecil-kecil pada nangis. Kenapa anakmu nangis? Kenapa?
Anakmu nangis itu kenapa? Ini katanya lapar belum makan. Saya godokin air katanya. Terus asal kompornya nyala aja, yang digodok batu. Terus biar mereka tertidur, udah nanti lupa besok lagi. Belum pada makan. Akhirnya dia balik lagi ambil tepung kasih makan. Dia sendiri yang masakin, bangunin suruh makan. Dan tiap malam, tiap hari lah dijamin makannya sama si Bahrom. Kasih tepung, kasih lauk pauk sana masak. Sampai beberapa bulan ya. Itu mungkin. Dan saya dengar si perempuan itu katanya masih cicitnya Nabi Mu. Jadi ayahnya, kakeknya, buyutnya itu cucunya Rasulullah, cucunya Nabi Mu katanya. Saya dengar-dengar. Sekarang orangnya menghilang entah kemana katanya. Habis itu ketelak lu bambu, nggak tahu. Itu kata Bahromnya. Lah ini yang bagus nih, kata Imam Agung bin Mubarak, ini nyantuni orang gak punya, apalagi orang yang gak punyanya itu keturunan Rasulullah. Ini menurut agama kami ini yang bagus, amal bagus. Yang disantuni itu orang gak mampu, punya anak banyak, keturunan Rasulullah lagi. Tuh, bisa nyatain. Abdullah bin Mubarak kan jaraknya dengan Rasulullah dekat, gurunya Said bin Musayyab, bin Abu Hurairah, dekatnya 3 generasi. Tiga generasi, bapak, kakek, buyut Rasulullah. Zaman tabi'in, Abdullah bin Mubarak itu tabi'in. Ini yang bagus. Oleh karena itu saya mau nyampein amanat, saya habis haji wukuf di Arafah itu, Rasulullah terima kasih sama kamu katanya. Sampaikan terima kasih buat Bahrom dan titip salam buat dia. Saya haji 3 kali haji Arafah. Tiba-tiba Bahromnya terharu, nangis. Gak tahu. Bagus. Luar biasa ya Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia ya. Saya dengar beliau gini Nabi akhir zaman, sampai mau titip salam buat aku. Terima kasih. Maksudnya tolong terangkan kepadaku ajaran agama itu apa lagi. Singkat saja cerita. Imam Abdullah bin Mubaraknya cerita ya, Islam itu rukunnya ada 5. Pertama syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua melakukan sholat 5 waktu. Yang ketiga saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Tapi 4 zakat. Tapi 5 haji. Diajari itu singkat. Islam itu apa? Ini singkat. Saya mau masuk Islam. Diajari syahadat 2 kali bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hanya beberapa menit dari dia membaca syahadat, dia meninggal. Yang tua baru 100 lebih lah, 120 mungkin. Habis baca syahadat meninggal. Husnul enak temen ya. Jadi bajingan sekali cilik sampai tua, dari mati mancing Islam. Kue kalau saya Gusti Allah duduk karepmu. Itu kersa Allah, karepe Gusti Allah itu karepe sira dudu. Orang belum kecil bersenang bermain-main, pas waya muda bersenang-senang,
tua foya-foya mati masuk surga. Surga yang bayi data apa kayak baru. Wong bener bayi belum tentu mancing. Orang bener aja belum tentu husnul khotimah. Pengennya kayak konon. Hidup foya-foya mati masuk surga. Raimu dari malaikatnya Raimu berdekat raja. Wong bener baik belum tentu mancing surga. Pengennya jadi bahrom. Tahu gak? Sekarang di Jepang itu ada imam masjid di Tokyo. Ya? Ada apa? Imam masjid di Tokyo. Top pendakwah. Itu dia tadinya kepala gangster Yakuza. Kalau kita turun kabar, kepala gangster Yakuza. Preman Yakuza itu paling ditakuti di Jepang. Nomor 1, mafia. Masuk ke Islam. Hafal Quran. Coba. Belajar dulu hafal Quran. Jadi imam masjid. Berarti kalau Allah sudah kasih hidayah, apapun bisa gampang, mudah. Bayangkan. Di Tokyo, orang yang susah sholat, susah puasa, susah ngaji, susah baca Quran, nggak ada musola di sana itu susah. Kamu berjalan mencari musola, wudhu, nggak ada. Orang di toilet di kloset aja nggak ada airnya, ceboknya bagaimana? Restoran isi babi kirik dulu. Orang-orang di Jepang ya kayak gitu yang beda, banyak beda dengan ajaran Islam syariat. Kok ada preman Yakuza jadi kiai di Tokyo, jadi Rois Suriah. Aneh gitu, luar biasa. Dia belum pernah mondok dimanapun, belum pernah awalnya. Aneh, luar biasa. Itu kalau Allah sudah menghendaki bahrom yang maju sifat husnul khotimah. Masya Allah, luar biasa. Birahmati Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kemarin hilang. Sedikit. Sampai di mana? Gimana ya? Wa akadat zuhdahu fiha dururatuhu. La dururata la ta'zu 'ala al-'isri. Wa akadat lan ngukuakat. Wa akadat lan ngukuakat. Zuhdahu ing az-zuhdu huwa tarku raghbatid dunya wa ma yata'allaqu bihi, meninggalkan senang rakus sama dunia, enggak senang atau tinggal senang menyenangi sama urusan dunia, lupa akhirat. Dunia mengalahkan akhir. Jangan sampai begitu. Itu zuhud artinya benci kepada dunia atau benci dunia artinya dunia yang membahayakan, yang enggak benar. Wa kadat lan ngukuaken zuhdahu ing zuhud ya kanjeng Nabi, ing geding ya kanjeng Nabi, fiha ing dalam jibal apa daruratuhu, kepaksa ya kanjeng Nabi. Artinya beliau itu zuhudnya muakkad. Beliau punya zuhud yang muakkad. Punya sifat zuhud, enggak tertipu daya oleh dunia yang muakkad, yang pasti, yang dikukuhkan. Apa daruratuhu,
kepaksa kanjeng Nabi Muhammad, inna dururata karena sudah dururat iku la ta'du ora lumaku apa dururat. Iku la ta'du ora lumaku apa dururat. Iku la ta'du ora berlaku apa dururat alal aisomi. Ai ala dzawil isom. Ala dzawil isom ingat asal piro-piro wong kang anduweni pangraksa. Alal isomi ingatase piro-piro wong kang anduweni pengraksa saking Gusti Allah. Orang-orang yang dijaga oleh Allah itu selalu punya sifat zuhud, selalu punya sifat zuhud, artinya tidak tertipu daya oleh dunia. Dunia tidak ada di dalam hati mereka, meskipun di tangan mereka menggenggam banyak dunia, tapi tidak sampai ke hati dunia. Kalau dunia ada di hati, berarti senang dan rakus sama dunia. Alhamdulillah. Boleh dunia ada di tanganmu, tapi jangan sampai ada di hatimu. Itu orang Islam kan prinsipnya begitu. Boleh dunia ada di tangan, tapi jangan sampai ada di hati. Kowe rakus, auzuh. Inna dururata la ta'du 'alal ismi. Karena darurat itu tidak melanggar. Kepaksa, darurat itu tidak melanggar kepada orang-orang yang dijaga oleh Allah padahal tapi belum kan menolak tawaran gunung menjadi nas. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajud dunya minal adami. Wa kaifa tad'u lan kaya ngapa ngajak, wa kaifa tad'u lan hal kaya ngapa ngajak ila dunya maring dunya apa daruratuman kepaksewa, apa daruratuman kepaksewa, laulahu kan lamun tah orana dunia, laulahu kan lamun tah orana man, laulahu kan lamun tah orana man, lam tukhraj mangka ora ditokaken, lam tukhraj mangka ora ditokaken apa dunia minal adami saking orana. Ada hadis qudsi Allah berkata, ya Muhammad, wallahi laulaka ma khalaqtul akhlaq. Kalau tidak, niscaya tidak ada kamu. Wallahi demi Allah, laulaka kalau tidak ada engkau Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta. Karena alam semesta itu dibuat dengan nur Nabi Muhammad, bahannya nur Nabi Muhammad. Jadi Allah menciptakan nur dulu, dengerin. Gusti Allah gawe nur dingin, an-nurul Muhammadi. Jadi nur itu Allah menciptakan alam yang lain, semesta alam. Benar kalau Allah berkata begitu, kalau nggak ada kamu, aku nggak akan ciptakan alam semesta. Karena alam semesta diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Makanya begini. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal. Bagaimana butuh dunia meskipun dalam keadaan terpaksa? Bagi orang yang dunia tidak bakal ada seandainya tidak ada dia. Dunia kan butuh dengan kanjeng Nabi, tutup kanjeng Nabi kan butuh dengan ku. Kalau tidak ada Nabi, nggak ada dunia dan akhirat, nggak ada alam semesta. Yang butuh
Yang butuh itu dunia, butuh sama kanjeng Nabi. Kalau nggak ada Rasulullah, lu lantak dunia. Bukannya kanjeng Nabi yang butuh sama dunia. Itu begitu maksudnya. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratubat laulahu lam tukhrajid dunya minal adab. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratubat laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min ajami. Muhammadun dari Muhammad ibu Sayyidul Kaunaini kang dadi Gustiye alam loro, kang dadi Gustiye manusa lan jin, alam loro ya, alam loro yaitu dunia akhirat. Penghulu atau pemimpin atau tokoh dunia akhirat yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Di dunia Nabi Muhammad sebagai pemimpin, di akhirat beliau pun menjadi pemimpin. Kan berapa kabar? Dengerin. Dari Nabi Adam sampai kiamat, orang dikumpulin semua. Pemimpinnya siapa? Kanjeng Nabi. Wal anbiya'u tahta liwa'ihi. Dengerin. Para nabi dan rasul di bawah bendera Nabi Muhammad. Apa mana orang preman? Nabi baru Rasul baik di sore bendera kanjeng Nabi. Al-Anbiya wa Rasul tahta liwa'ihi. Ini Sayyidul Kaunaini kan dari Gustine dunia akhirat. Wasaqalaini lan manusa lan jin. Wasaqalaini lan manusa lan jin. Wal fariqaini lan kelompok loro. Wal fariqaini lan kelompok loro, golongan loro. Wal fariqaini lan golongan loro. Min urbin bayane saking pira-pira wong Arab. Min urbin bayane saking pira-pira apa? Wong Arab. Ada wong Arab iku ada telu, ya. Wong Arab iku ada pira? Telu. Kok gak benar. Wa min ajamin lan saking wong ajam non Arab. Wa min ajamin lan saking wong ajam. Sekarang itu siapakah orang Arab? Orang Arab itu adalah, kata guru saya Mbah Maimun Zubair, wong kang bisa ngomong Arab kelawan fasih. Bukan ada wong Arab. Bisa ngomong Arab fasih ya orang Arab. Sayyidina Bilal bin Rabah itu budak hitam legam di Afrika, tapi ngomong Arab fasih, malah dia nikah Nabi jadi wong Arab. Orang Afrika jadi wong. Ada Arabul Arifah, ada Al-Arabul Musta'arifah, ada Al-Arabul Mu'arrafah. Arab ada telur. Ada Al-Arabul Baida, orang Arab yang udah punah. Wong Arab yang sepuh, udah itu kaumnya Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Nabi Hud wafat di Yaman, itu kaumnya itu kaum Ad. Pengen tahu orang Arab pertama yang sudah punah itu siapa? Kaum Ad. Tahu? Kaum Ad, Irama Dzatil Imad, alladzi lam yukhlaq fil, terus alladzi lam yukhlaq fil bilad. Tuh orang Arab yang udah punah itu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, juga Nabi Soleh alaihissalam, punah, namanya Al-Arabul Baida. Setelah itu baru Al-Arabul Arifah. Setelah itu bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy turunannya Nabi Ismail alaihis. Ntar nanti bapak masjid panjang lebar. Kalau sekarang nggak bisa.
Bapak udah lapar. Kalau ngomong terus bisa energi terkuras, bisa bukan batal puasa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.